Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nabila dari kelas BK 3B dengan NPM 38. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan karakteristik konselor berikut. Yang A, cognitive complexity. Jadi cognitive complexity ini menurut saya bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dari prosedur di mana orang-orang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan rutin dan muncul kemudian diwakili oleh peraturan produksi. Baik, selanjutnya ke bagian yang B adalah psychological adjustment. Jadi menurut saya ini merupakan suatu proses psikologi yang dilakukan oleh individu untuk mengatur dan mengatasi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian akan saya lanjut ke bagian C adalah self-disclosure. Jadi menurut saya ini merupakan suatu jenis komunikasi yang dimana kita mengungkapkan informasi mengenai diri kita sendiri yang biasanya kita sembunyikan. Lalu yang nomor kedua adalah pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang etis dan bagaimana tahapan pembuatan keputusan etis tersebut. Jadi pengambilan keputusan yang etis ini adalah suatu proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh seseorang. Seperti proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dilakukan agar organisasi administrasi berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya akan menjawab mengenai tahapan-tahapan pembuatan keputusan yang etis. Yang pertama, kita harus mencari fakta-fakta terlebih dahulu. Jadi begini, yang paling penting ketika kita mengambil keputusan agar sesuai, kita harus mencari berbagai fakta-fakta supaya bukan hanya opini saja. Selanjutnya yang kedua adalah mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan mempertimbangkan situasi-situasi dari sudut pandang mereka. Jadi di sini kita dituntut untuk melihat sudut pandang dari yang lain. Maksudnya tidak hanya melihat sudut pandang dari satu sudut pandang saja. Jadi melainkan harus mempertimbangkan juga dari sudut pandang yang lain. Lalu yang ketiga adalah mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia, juga disebut dengan imajinasi moral. Ya, jadi setelah menentukan fakta-fakta dan melihat sudut pandang yang lain, sudah saatnya kita harus mempertimbangkan alternatif yang ditemukan. Lalu selanjutnya yang keempat adalah mempertimbangkan bagaimana keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan dan membandingkan serta mempertimbangkan alternatif-alternatif yang berdasarkan konsekuensi, kewajiban, hak, dan prinsip, kemudian dampak bagi integritas dan karakter pribadi. Lalu yang kelima adalah membuat sebuah keputusan. Setelah mempertimbangkan dan dari pemikiran, saatnya membuat keputusan berdasarkan apa yang telah ditemukan. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah memantau hasil. Jadi pada akhirnya kita tinggal melihat dan memantau dari hasil yang telah ditentukan dan dipilih. Baik, lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan dimensi-dimensi konfidensialitas dalam praktik konseling. Di dalam proses konseling, konselor ini harus bisa merahasiakan identitas dan informasi siswa tersebut. Karena konselor ini mempunyai kode etik jabatan konselor yang bersumpah atau berjanji kepada siswa tersebut atau konseli. Jadi sebelum siswa menceritakan permasalahan tersebut, konselor harus bisa berjanji supaya tidak menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada siapapun. Baik, selanjutnya nomor 4, pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan kepribadian konselor seperti apa yang diperlukan untuk mewujudkan konseling sadar budaya. Jadi kepribadian konselor yang diperlukan untuk mewujudkan konseling sadar budaya yang pertama adalah congruence. Jadi konselor ini harus bisa berusaha menjadi dirinya yang utuh dalam setiap setting sosial.
Konselor tidak hanya menjadikan dirinya berpegang pada salah satu budaya, namun melihat masalah konseli dari berbagai latar belakang budaya. Lalu yang kedua adalah empati. Konselor ini dituntut untuk memiliki kemampuan merasakan apa yang dirasakan, bahkan mampu membayangkan posisi konseli. Konselor menyatakan diri bahwa konselor turut merasakan apa yang dirasakan konseli dan dapat pula merasakan posisi konseli saat mendapatkan masalah tersebut. Lalu yang ketiga adalah unconditional positive regard, yaitu ketika dihadapkan dengan konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda, konselor dituntut untuk bisa menerima keadaan konseli secara utuh tanpa memberi penilaian. Contohnya, ketika mendapatkan konseli yang berlatar belakang keluarga yang tidak mampu. Konselor tidak memberikan penilaian negatif terhadap konseli apalagi secara langsung. Atau ketika dihadapkan dengan konseli korban pemerkosaan, misalnya konselor tidak diperkenankan untuk memiliki pikiran buruk dan memberikan batasan-batasan terkait siapa saja yang bisa menjadi konseli. Baik, kemudian mengenai pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan mengenai prasangka dan stereotip dalam konseling multibudaya, serta bagaimana seharusnya sikap konselor terkait hal tersebut. Ya, jadi yang pertama, prasangka adalah anggapan yang kurang baik. Sehingga kalau kita memaknai bahwa prasangka itu adalah suatu anggapan yang kurang baik terhadap seseorang. Sedangkan stereotip adalah sebuah pandangan terhadap seorang atau kelompok, kemudian pandangan tersebut digunakan pada setiap anggota kelompok tersebut. Lalu hubungan stereotip dengan prasangka adalah bahwa stereotip merupakan salah satu penyebab munculnya prasangka. Kemudian dalam konseling lintas budaya digunakan perspektif etik dan emik. Seorang konselor akan menggunakan dua pendekatan kebudayaan yang berbeda terhadap klien. Etik merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat. Sedangkan emik mengacu pada kebenaran yang bersifat khas budaya, misalnya mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat itu dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sikap konselor yang seharusnya mengenai terkait hal tersebut. Yaitu yang pertama, konselor harus bisa menerima dan menghargai perbedaan. Konselor sadar bahwa latar belakang kebudayaan yang dimilikinya, pengalaman sikap, dan nilai akan mempengaruhi proses psikologis. Konselor mampu mengenali batas kemampuan dan keahliannya. Konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada di antara dirinya dan juga konseli dalam bentuk ras, etnik, kebudayaan, dan juga kepercayaan. Lalu, konselor memiliki pengetahuan tentang ras dan kebudayaannya sendiri dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi secara personal dan profesional pandangannya tentang normal dan abnormal saat proses konseling. Kemudian, konselor mengetahui dan memahami bahwa tekanan, ras, diskriminasi, dan stereotip mempengaruhi mereka secara personal dan dalam pekerjaannya. Lalu yang terakhir adalah konselor mampu mengetahui pengaruh sosialnya terhadap orang lain. Pengetahuan mereka terhadap perbedaan komunikasi, bagaimana gaya komunikasi ini mungkin akan menimbulkan perselisihan atau membantu perkembangan dalam proses konseling pada konseli yang minoritas dan bagaimana cara mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi pada orang lain juga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai soal UAS mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.